Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Niki selaku pembimbing mata kuliah metode dan strategi pembelajaran PAI. Pada kesempatan ini izinkan saya menjelaskan proses penyusunan modul, hasil akhir produk modul ajar, serta manfaat dan kendala yang saya temui selama proses penyusunan modul ini. Modul ini saya susun berdasarkan kebutuhan peserta didik kelas 2 SD yang berada pada tahap operasional konkret, yang mana agar pembelajaran lebih menyenangkan, mudah dipahami, dan dekat dengan dunia anak-anak. Baiklah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan proses penyusunan modul ini. Yang pertama, saya menyusun modul ini yaitu saya mengidentifikasi profil peserta didik dulu, karena modul ini ditunjukkan untuk kelas 2 SD. Saya mempertimbangkan dulu karakteristik, yaitu anak usia 7-8 tahun yang mana berada pada tahap operasional konkret. Selanjutnya saya menyusun capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta mengaitkannya dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan saya juga memastikan materi tentang 10 malaikat dan tugasnya disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Setelah itu saya merancang desain pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti hingga penutup. Bagian inti saya susun menggunakan 3 tahapan, yaitu tahap memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang mana 3 tahap ini saya susun yaitu agar siswa benar-benar mengalami proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Langkah akhir adalah menyusun asesmen, yaitu asesmen pada awal pembelajaran, yaitu tanya jawab lisan. Asesmen proses pembelajaran, yaitu observasi sikap. Dan asesmen akhir pembelajaran, yaitu tes esai reflektif. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan hasil produk modul ini. Yang pertama yaitu hasil akhir dari penyusunan modul ajar ini adalah yang pertama, identifikasi kebutuhan profil peserta didik, yang mana pada kelas 2 rata-rata usia peserta didik adalah 7-8 tahun yang berada pada tahap operasional konkret. Siswa mulai mampu berpikir logis tentang benda konkret dan situasi sehari-hari. Oleh karena itu diperlukan pendekatan dengan gambar, lagu, kartun malaikat, dan permainan edukatif untuk memperkuat pemahaman. Selanjutnya ada materi pembelajaran, yaitu mengenal 10 malaikat Allah beserta tugasnya. Selanjutnya itu ada dimensi profil lulusan, yang mana yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Selanjutnya ada desain pembelajaran. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran, yang mana capaian pembelajaran ini yaitu menunjukkan keimanan kepada Allah melalui pengenalan makhluk ciptaannya termasuk malaikat. Selanjutnya menyebutkan nama dan tugas 10 malaikat dengan benar. Selanjutnya meneladani sifat taat dan disiplin malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu menunjukkan perilaku baik sebagai wujud keimanan kepada Allah yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Selanjutnya yaitu ada lintas disiplin ilmu, yaitu bahasa Indonesia, seni budaya dan prakarya, dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran, yaitu mengenal konsep malaikat sebagai makhluk Allah yang gaib. Kedua yaitu menyebutkan dengan benar nama dan tugas 10 malaikat, menunjukkan sikap meneladani ketaatan malaikat dalam kehidupan sehari-hari seperti rajin beribadah, jujur, dan disiplin.
Selanjutnya itu ada topik pembelajaran, yaitu beriman kepada Allah, mengenal nama dan tugas 10 malaikat. Selanjutnya yaitu di sini ada inti pembelajaran, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yaitu dengan pertama-tama guru menyapa peserta didik dengan salam dan doa bersama agar pembelajaran diberkahi. Selanjutnya guru menanyakan kabar peserta didik dan mengaitkan suasana hati dengan rasa syukur. Selanjutnya guru mengaitkan pelajaran hari ini dengan pengalaman anak sehari-hari. Misalnya yaitu anak-anak, siapa yang pernah mendengar kata malaikat? Nah, kira-kira apa tugas malaikat? Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu guru memperlihatkan gambar kartu 10 malaikat sambil menebak tugasnya secara menyenangkan. 5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang keenam yaitu guru memberi motivasi peserta didik. Selanjutnya itu di sini ada pembelajaran inti, yaitu di sini ada tiga, tiga bagian, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan selanjutnya penutup, yang mana penutup ini guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan isi pembelajaran dari pengertian malaikat, nama dan tugas 10 malaikat, dan meneladani sifat malaikat. Yang selanjutnya memberikan umpan balik atas diskusi dan tugas kelompok dengan pujian. Ketiga, memberikan evaluasi ringan berupa kuis atau permainan tebak nama malaikat. Yang keempat, peserta didik menulis refleksi pendek di buku tulis. Selanjutnya menutup pembelajaran dengan doa bersama agar menjadi anak yang selalu taat seperti malaikat. Yang keenam, menyampaikan rencana pembelajaran. Selanjutnya itu asesmen pembelajaran. Di sini asesmen pembelajaran yaitu ada 3 asesmen, yaitu asesmen pada awal pembelajaran yang yaitu tanya jawab lisan, asesmen proses pembelajaran yaitu observasi sikap, asesmen akhir pembelajaran yaitu tes esai reflektif. Dan di sini saya lampirkan materi pembelajaran, yaitu tentang iman kepada malaikat Allah dan nama-nama dan tugas malaikat. Dan selanjutnya yaitu di sini ada lembar observasi sikap yang saya lampirkan. Dan selanjutnya di sini saya menggunakan media pembelajaran interaktif untuk menambah pengetahuan para siswa mengenai materi tentang mengenal 10 malaikat Allah. Di sini ada tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya di sini akan dipaparkan yaitu materi tentang malaikat tadi. Nah, di sini ada materi malaikat yaitu jumlah malaikat Allah. Selanjutnya yaitu malaikat Allah, yaitu yang pertama yaitu ada malaikat Jibril. Di sini akan ada penjelasan dari malaikat Jibril tadi, yaitu bertugas menyampaikan wahyu, serta di sini ada teladannya yaitu suka membaca Al-Qur'an dan mendengarkan nasihat. Dan yang kedua yaitu ada malaikat Mikail yang bertugas membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Dan di sini ada juga contoh teladannya yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti suka berbagi makanan dengan teman. Dan selanjutnya di sini ada juga malaikat Israfil, ada malaikat Israil, ada malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Raqib beserta tugasnya dan teladannya, ada malaikat Atid, tugasnya dan teladan yang bisa dicontoh dalam sehari-hari. Dan ada juga di sini malaikat Malik, malaikat Ridwan. Nah, setelah memahami materi tadi, setelah mempelajari materi yang telah dijelaskan tadi, maka para siswa diarahkan yaitu ke quiz time, yaitu untuk menguji pemahaman siswa sudah sampai di mana, apakah siswa benar-benar memahami dari materi tadi atau belum. Maka di sini akan
ada quiz time-nya. Siswa tinggal mengklik quiz time-nya di sini. Diklik, maka siswa akan diarahkan ke kuisnya, yaitu silakan klik jawaban yang menurut kamu benar. Nah, di sini ada kuisnya, yaitu malaikat Allah diciptakan dari apa. Nah, misalkan siswa mengklik salah, misalkan api, nah maka di sini akan salah. Maka siswa akan mengklik back, yaitu maka akan diarahkan ke soal tadi. Dan misalkan siswa mengklik benar, maka B, yaitu cahaya, dan benar, maka siswa tinggal mengklik next. Nah, maka siswa akan diarahkan ke soal selanjutnya, yaitu siapa nama malaikat pencatat amal baik manusia, dan Rokib. Misalkan, nah di sini benar, maka siswa tinggal mengklik next di sini. Nah, setelah kuis tadi, maka siswa akan diarahkan ke mengenal malaikat tadi, yaitu siswa memilih tantangan kelompok dan membuat poster. Dan siswa tinggal mengklik tombol yang ada di bawah ini, yaitu 1, 2, dan 3. Di dalam tombol ini setiap 1, 2, dan 3 sudah ada tantangan, maka siswa tinggal mengkliknya saja, yaitu misalkan mengklik 3, tombol 3, maka di sini ada soal tantangannya, yaitu menjelaskan pengertian malaikat dan tulis 10 malaikat beserta tugasnya. Maka siswa tinggal mengklik next. Nah, maka dia akan diarahkan bekerja kelompok. Maka di sini siswa akan bekerja kelompok. Nah, selanjutnya adapun manfaat dari modul ini, yaitu modul ini dirancang sesuai karakteristik anak kelas 2 sehingga pembelajarannya menjadi menyenangkan, mudah dipahami, dan dekat dengan dunia anak-anak, terutama yaitu media pembelajaran interaktif ya. Dan selanjutnya yaitu materinya tidak terlalu panjang, maka siswa tidak akan kesulitan dalam memahami materinya. Selanjutnya adapun kendala yang saya hadapi selama menyusun modul ini, yaitu yang pertama keterbatasan saya dalam menyusun modul ini. Selain keterbatasan pengetahuan karena baru pertama kali ya saya membuat modul, maka saya sekarang masih berusaha memahami bagaimana cara menyusun komponen modul secara terstruktur, mulai dari identifikasi karakter peserta didik, tujuan pembelajaran, pemilihan model dan metode pembelajaran, hingga asesmen. Nah, selanjutnya saya menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan elemen-elemen kurikulum Merdeka ini, terutama dalam menyelaraskan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Karena masih baru ya, saya sangat membutuhkan belajar lebih banyak lagi dan lebih banyak referensi dalam menyusun modul ini. Nah, demikian nih presentasi modul ajar yang dapat saya sampaikan. Saya sangat menyadari bahwa banyak kekurangan saya dalam menyusun modul ini. Maka daripada itu, saya akan terus melakukan perbaikan dan belajar lagi dalam menyusun modul ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.